Seorang suami yang merasa menjadi tulang punggung tunggal, memisahkan keuangan rumah tangga secara sepihak, tanpa menyadari bahwa karier cemerlangnya, gaya hidup mewahnya, bahkan rumah yang ia tinggali adalah, sebelum ceritanya dimulai, untuk yang belum subscribe channel Sahabat Cerita Mami, boleh dong di-subscribe, dan yang sudah jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Suasana ruang makan malam itu begitu tenang. Hanya terdengar denting pelan antara sendok perak dan piring porselen yang beradu. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya hangat, menyinari meja marmer panjang yang dipenuhi hidangan istimewa. Sarah Maharani duduk dengan postur sempurna, menemani suaminya makan setelah seharian pria itu berada di luar rumah. Yuda Pratama mengunyah makanannya dengan raut wajah penuh kebanggaan. Hari ini adalah hari yang menguntungkan baginya. Bonus tahunan dari Megantara Corp baru saja cair ke rekening pribadinya dengan angka yang sangat besar. Dia merasa menjadi sosok paling hebat di ruangan itu, pemberi nafkah utama yang menanggung seluruh penghuni rumah megah ini. Dia menatap Sarah yang berpakaian sederhana di hadapannya dengan tatapan meremehkan. Sarah baru saja membuka mulut untuk membicarakan perpanjangan asuransi kebakaran rumah ketika Yuda tiba-tiba meletakkan sendoknya dengan kasar. Suara benturan logam dan keramik itu memecah keheningan ruangan secara tajam. Mulai bulan ini, uang masing-masing pegang sendiri. Aku sudah lelah menanggungmu. Kalimat itu meluncur keras tanpa basa-basi, memotong ucapan Sarah yang belum selesai. Yuda menyandarkan punggungnya ke kursi dengan dagu terangkat, menampilkan sikap arogan yang selama ini dipendamnya. Dia merasa sangat berhak melakukan hal tersebut. Dia bekerja keras setiap hari, menghabiskan waktu dan tenaga di kantor, sementara istrinya hanya duduk di rumah menikmati segala fasilitas, tanpa menghasilkan uang sama sekali. Aku sudah memikirkan keputusan ini secara matang, Sarah, lanjut Yuda dengan nada suara dingin. Gajiku dan bonusku adalah hak penuh milikku. Selama ini, aku terlalu baik karena memberikan seluruh akses keuanganku padamu. Kamu tinggal di rumah mewah ini dan makan makanan mahal tanpa tahu betapa lelahnya aku bekerja. Mulai detik ini kita terapkan sistem pembagian yang adil. Kamu urus semua kebutuhanmu sendiri, dan aku akan mengurus kebutuhanku sendiri. Yuda bersiap menghadapi tangisan. Dia sudah menyiapkan mental jika Sarah berlutut memohon atau marah besar, sambil mengungkit statusnya sebagai seorang istri. Dia bahkan sudah menyiapkan berbagai alasan tambahan untuk memojokkan wanita itu, namun reaksi yang ditunggu Yuda tidak pernah terjadi. Sarah sama sekali tidak menangis. Jangankan berteriak, tempo napas wanita itu bahkan tidak berubah. Sarah mengambil gelas air putih di dekatnya, meminumnya perlahan, lalu meletakkannya kembali ke atas meja dengan gerakan yang sangat tenang. Dia menatap lurus ke dalam bola mata suaminya. Tidak ada kilatan amarah pada sorot matanya, yang ada hanyalah ketenangan yang sangat dingin. Sarah kemudian tersenyum tipis. Senyuman itu terlihat datar tanpa menampilkan emosi apapun yang bisa dipahami oleh Yuda. Baik, kalau itu maumu. 4 kata itu keluar dengan intonasi yang tegas dan jelas. Tidak ada bantahan, tidak ada pertanyaan, maupun pengungkapan rasa kecewa. Yuda terdiam selama beberapa detik. Pria itu merasakan sedikit keanehan melihat kemudahan tersebut, tetapi rasa gengsi dan egonya segera mengabaikan kecurigaan itu. Yuda mendengus pelan, menganggap respons Sarah hanyalah cara wanita itu menutupi rasa terkejutnya. Bagus kalau kamu paham. Jangan pernah meminta uang lagi kepadaku, ucap Yuda sambil berdiri dari kursinya. Dia merapikan kemeja mahalnya, lalu melangkah pergi meninggalkan Sarah sendirian di meja makan. Pria itu berjalan menuju kamar tidur utama dengan langkah penuh percaya diri. Jam dinding rumah menunjukkan pukul dini hari. Suara dengkuran pelan Yuda terdengar dari kamar utama. Pria itu tidur lelap, merasa bangga dengan aturan baru yang baru saja dia buat. Di sudut lain rumah megah tersebut, pintu ruang kerja pribadi Sarah terbuka tanpa suara. Ruangan itu tertutup rapat, dilengkapi dengan meja kerja dari kayu jati solid dan rak buku besar. Sarah menyalakan lampu meja. Wajahnya tidak menampilkan kesedihan, melainkan ketegasan seorang pemegang kendali. Sarah berjalan mendekati lukisan besar yang tergantung di dinding belakang meja kerjanya. Dia menggeser bingkai lukisan itu ke samping, memperlihatkan sebuah brankas digital baja yang tertanam di dalam dinding. Jari Sarah menekan 6 digit angka kombinasi secara cepat. Klik! Pintu brankas itu terbuka. Di dalamnya tidak ada perhiasan atau uang tunai.
Berangkas rahasia itu berisi belasan map kulit, dokumen sertifikat tanah, dan surat kepemilikan aset. Sarah mengambil 2 map berwarna biru tua, lalu membawanya ke meja kerja. Dia membuka laptop, menyalakan sistemnya, dan meneliti deretan angka di dalam map tersebut. Yuda Pratama tidak pernah mengetahui fakta yang sebenarnya. Suami arogan itu mengira seluruh kemewahan yang dia nikmati adalah hasil dari gajinya sendiri. Yuda tidak pernah tahu bahwa gajinya di Megantara Corp bahkan tidak akan cukup untuk membayar biaya perawatan rumah, tagihan listrik sentral, serta gaji para pekerja di rumah ini. Selama 6 tahun pernikahan, Sarah selalu mentransfer dana pribadinya ke dalam rekening rumah tangga secara tertutup demi menjaga harga diri suaminya. Jari Sarah mengetik di atas keyboard laptop. Dia membuka portal perbankan khusus yang mengelola seluruh aset pribadinya. Sistem pertama yang dia periksa adalah pengaturan transfer berkala. Selama ini, pada tanggal 1 setiap bulannya, sistem perbankan Sarah selalu mengirimkan dana tambahan ke rekening operasional rumah yang dipegang Yuda. Hal itulah yang membuat Yuda selalu merasa gajinya berlebih. Tanpa ragu, Sarah mengarahkan kursor tetikus ke pilihan pembatalan transfer otomatis. Dia menekan tombol enter dengan satu ketukan keras. Keterangan di layar laptop langsung berubah warna menjadi merah dengan tulisan dibatalkan. Sarah mengambil ponselnya lalu mengetik pesan singkat kepada pengacaranya, "Pak Lukman, jalankan rencana tahap pertama besok pagi. Hentikan seluruh bantuan dana untuk Yuda Pratama. Biarkan dia membayar semua tagihan hidupnya menggunakan gajinya sendiri. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan dengan kesombongannya." Pesan tersebut terkirim. Sarah menutup layar laptopnya. Dia bersandar di kursi kerja sambil menatap keluar jendela kaca. Melihat halaman pekarangan rumahnya yang sepi, senyum tipis kembali terlihat di wajahnya. Suaminya baru saja meminta hidup terpisah secara finansial, dan Sarah akan memberikan apa yang pria itu minta secara nyata. Matahari pagi tanggal 1 bersinar cerah menembus gorden kamar tidur utama. Yuda Pratama membuka mata dengan perasaan sangat ringan dan segar. Dia mengambil ponsel di atas nakas, membuka aplikasi perbankan, dan menatap deretan angka saldo gajinya yang baru saja masuk secara utuh. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Pagi ini dia merasa menang. Uang hasil jerih payahnya 100% berada dalam genggamannya tanpa ada satupun rupiah yang harus dia serahkan kepada Sarah. Dengan bersenandung pelan, Yuda melangkah keluar kamar menuju ruang makan. Perutnya sudah meminta diisi. Dia membayangkan sarapan mewah seperti biasa, roti panggang selai impor, sosis bratwurst, dan secangkir kopi hitam yang mengepul hangat. Namun, langkah Yuda mendadak melambat saat tiba di meja makan marmer tersebut. Di atas meja panjang itu hanya ada satu piring berisi setangkup sandwich gandum dan satu cangkir teh kamomil. Sarah sedang duduk santai menikmati sarapannya sambil membaca berita melalui tablet. Tidak ada piring lain, tidak ada aroma sosis ataupun kopi untuk Yuda. Yuda menarik kursi dengan kasar hingga menimbulkan suara decit tajam pada lantai. "Di mana sarapanku?" tanya Yuda dengan nada menuntut. Sarah meletakkan tabletnya di atas meja. Dia menatap suaminya dengan ekspresi wajah yang sangat damai, sama seperti malam ketika pria itu menjatuhkan palu aturan baru. "Kamu tidak membeli bahan makanan apapun kemarin, Yuda?" jawab Sarah dengan intonasi datar. "Sesuai aturan yang kamu buat sendiri 2 hari lalu, keuangan kita sekarang terpisah. Kebutuhanmu adalah urusanmu, dan kebutuhanku adalah urusanku. Sandwich ini kubeli menggunakan uang pribadiku." Wajah Yuda memerah karena merasa tersinggung. Dia tidak menyangka Sarah akan menerapkan aturan itu secepat dan sedetail ini. Dalam bayangan Yuda, memisahkan keuangan berarti dia tidak perlu lagi memberi uang bulanan kepada istrinya, bukan berarti dia kehilangan pelayan gratis di rumahnya sendiri. "Kamu mau perhitungan denganku?" sindir Yuda dengan suara meninggi. "Hanya karena roti gandum dan 1 butir telur, kamu pelit kepada suamimu sendiri? Masakan di rumah ini seharusnya menjadi kewajibanmu. Kewajiban membutuhkan timbal balik. Yuda, kamu sudah mencabut bagianmu, maka aku mencabut bagianku. Jika kamu lapar, silakan pesan makanan lewat aplikasi menggunakan gaji utuhmu itu," balas Sarah tanpa terpancing emosi sedikit pun. Wanita itu mengambil tisu, mengelap sudut bibirnya dengan anggun, lalu berdiri meninggalkan Yuda yang terpaku menahan kesal. Yuda mendengus kasar. Dia membuka aplikasi pemesanan makanan di ponselnya, memesan sarapan paling mahal dari restoran ternama di pusat kota,
demi membuktikan bahwa dia mampu. Dia sama sekali tidak butuh masakan Sarah. Pukul 10.00 pagi, Yuda sudah berada di dalam ruangan kerjanya di Megantara Corp. Dia sedang meninjau beberapa dokumen ketika layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan singkat dari bank. Yuda menggeser layar ponselnya dengan santai. Pikirannya mengira itu hanyalah penawaran kartu kredit atau informasi promo reguler. Namun, matanya mendadak melebar saat membaca baris kalimat di layar tersebut. Pemberitahuan, debit otomatis untuk tagihan listrik perumahan Bukit Golf Utama senilai 8.450.000 gagal. Saldo tidak mencukupi. Yuda mengernyitkan dahi. 8.450.000? Sejak kapan tagihan listrik rumahnya menyentuh angka sebesar itu? Selama ini dia mengira biaya listrik rumahnya hanya berkisar di angka 2 atau 3 juta. Belum sempat Yuda mencerna angka tersebut, getaran kedua muncul di tangannya. Pesan singkat dari nomor bank yang sama kembali masuk. Pemberitahuan. Debit otomatis untuk biaya pemeliharaan lingkungan dan keamanan senilai 4.200.000 gagal. Akun sumber telah ditutup. Jantung Yuda mulai berdetak lebih cepat. Punggungnya yang tadi bersandar santai kini tegak lurus. Keringat dingin mulai terasa di telapak tangannya. 12 juta baru saja lewat di depan matanya dalam hitungan detik. Ponsel di atas meja kerja itu kembali bergetar untuk ketiga kalinya. Kali ini getaran itu terasa seperti pukulan telak yang menghantam ulu hati Yuda. Pemberitahuan. Pembayaran angsuran kendaraan Toyota Alphard senilai 18.500.000 gagal. Otorisasi pendebitan telah dicabut oleh pemilik rekening. 31.150.000 rupiah. Angka itu langsung menelan lebih dari separuh gaji pokok dan bonus bulanan yang baru saja dibanggakan Yuda pagi tadi. Jika semua tagihan ini dibebankan kepadanya, sisa uang di rekeningnya hanya akan cukup untuk makan sehari-hari dan mengisi bensin mobil. Dengan napas memburu, Yuda langsung menekan nomor layanan pelanggan bank terkait. Dia menempelkan ponsel ke telinga dengan tangan sedikit gemetar. Setelah menunggu beberapa saat, suara operator bank terdengar di ujung telepon. Selamat pagi. Dengan layanan prioritas Bank Megantara, ada yang bisa kami bantu? Saya Yuda Pratama, ucap Yuda dengan suara tertahan. Kenapa semua tagihan auto debit rumah dan mobil saya gagal? Saldo di rekening saya sangat cukup untuk membayar itu semua. Jangan membuat kesalahan sistem. Terdengar suara ketukan keyboard dari seberang sana selama beberapa detik sebelum operator itu kembali berbicara dengan nada sopan namun mematikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Bapak Yuda. Setelah kami lakukan pengecekan pada sistem, seluruh tagihan yang Bapak sebutkan tadi selama 6 tahun terakhir memang tidak pernah didebit dari rekening atas nama Bapak Yuda Pratama. Yuda tertegun. Napasnya seakan berhenti di tenggorokan. Maksud Anda apa? Lalu dari rekening siapa? Seluruh tagihan tersebut terhubung dan selalu didebit secara otomatis dari rekening giro atas nama Ibu Sarah Maharani. Tepat pada pukul 02.00 pagi tadi, Ibu Sarah telah datang ke sistem kami secara daring dan mencabut seluruh surat kuasa pendebitan otomatis untuk ketiga tagihan tersebut. Mulai hari ini, tagihan itu beralih menjadi tagihan manual yang harus dibayar mandiri. Ponsel di genggaman Yuda perlahan turun dari telinganya. Sambungan telepon masih terbuka, menyuarakan suara halo dari operator yang tidak lagi dipedulikan oleh pria itu. Pandangan Yuda tertuju pada layar laptopnya yang menyala kosong. Ruangan ber-AC mendadak terasa sangat panas dan mencekik. Kesombongannya pada malam di meja makan itu kini berbalik menjadi hantu yang mencekiknya di siang bolong. Suami arogan itu baru menyadari satu realita pahit. Gajinya yang dia anggap luar biasa besar itu sebenarnya tidak pernah cukup untuk membiayai hidupnya sendiri. Aroma teh melati yang diseduh hangat menguar di ruang tamu. Pukul 14.00 siang, Ibu Dahlia duduk menyandarkan jari-jarinya yang dihiasi 2 cincin emas berlian mengetuk meja kaca dengan irama tidak sabar. Matanya menyapu seluruh penjuru ruangan yang tertata sangat rapi. Merasa bangga karena mengira semua kemewahan ini adalah hasil keringat anak laki-lakinya semata. Sarah keluar dari area dapur membawa sebuah nampan kayu berlapis perak. Dia meletakkan cangkir porselen berisi teh hangat itu tepat di hadapan ibu mertuanya dengan gerakan yang sangat sopan. "Diminum tehnya, Bu," ucap Sarah dengan suara lembut dan tenang. Ibu Dahlia tidak langsung meminumnya. Wanita paruh baya itu melipat tangan di depan dada, menatap Sarah dengan sorot mata penuh tuntutan.
Ibu tidak datang ke sini cuma untuk minum teh. Sarah, ucap Ibu Dahlia langsung pada intinya. Ini sudah tanggal 2. Mana jatah bulanan Ibu? Biasanya tanggal 1 pagi uangnya sudah masuk ke rekening. Sore ini Ibu ada kumpul arisan berlian di hotel berbintang. Ibu harus melunasi sisa pembayaran tas pesanan Ibu. Sarah berdiri tegak di dekat sofa. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah ataupun ketakutan yang biasanya diharapkan oleh seorang mertua yang dominan. Dengan intonasi yang sangat datar dan jelas, Sarah menjawab, "Minta langsung kepada Mas Yuda, Bu. Sekarang keuangan kami sudah terpisah 100%. Kening Ibu Dahlia langsung berkerut tajam. Dia menatap Sarah dengan tatapan tidak percaya, menganggap jawaban itu sebagai bentuk pembangkangan seorang istri. "Maksudmu apa? Selama ini kan kamu yang bertugas mentransfer jatah ibu setiap awal bulan. Kenapa sekarang harus menunggu Yuda? Kamu jangan mencoba memotong hak ibu ya, Sarah. Ingat, Yuda bisa sesukses sekarang itu karena doa ibunya." "Saya sangat mengingat hal itu, Bu," jawab Sarah tanpa ragu. "Namun aturan baru ini bukan saya yang membuat, melainkan Mas Yuda sendiri. 2 hari yang lalu, Mas Yuda memutuskan bahwa uang hasil kerjanya adalah hak penuh miliknya dan dipegang sendiri. Saya dilarang ikut campur. Oleh karena itu, saya sudah tidak memiliki akses atau hak untuk mengeluarkan 1 rupiah pun dari pendapatan Mas Yuda, termasuk untuk uang bulanan ibu." Mendengar penjelasan tersebut, ekspresi marah pada wajah Ibu Dahlia mendadak pudar, digantikan oleh senyum bangga yang melebar. Wanita itu tertawa kecil secara meremehkan. "Oh, jadi begitu ceritanya? Baguslah kalau Yuda akhirnya sadar," ucap Ibu Dahlia sambil meraih cangkir tehnya. Memang sudah seharusnya seorang suami memegang kendali penuh atas uangnya. Laki-laki yang menyerahkan seluruh gajinya pada istri itu, namanya suami takut istri. Kalau Yuda yang pegang sendiri, ibu justru lebih tenang. Ibu bisa minta berapapun tanpa perlu melewati pemeriksaan ketat dari kamu. Tanpa membuang waktu, Ibu Dahlia meletakkan kembali cangkirnya, mengeluarkan ponsel mahal dari dalam tasnya, dan menekan nomor panggilan cepat anak kesayangannya. Di tempat yang berbeda, di dalam ruangan kantor Megantara Corp yang dingin, Yuda sedang memijat pelipisnya yang berdenyut keras. Di atas meja kerjanya tercetak lembaran mutasi rekening serta rincian tagihan bulanan yang baru saja dia hitung ulang secara manual. Angka-angka di kertas itu seolah menertawakan kecerdasannya. Total pendapatan kotornya bulan ini beserta bonus adalah 45 juta. Total tagihan pasti yang baru saja dilepaskan Sarah ke pundaknya adalah 31.150.000 rupiah. Jika dia membayar rumah, listrik, dan cicilan mobil, sisa gajinya hanya tersisa 13.850.000. Angka itu belum termasuk biaya makan harian, bensin, serta tagihan kartu kredit pribadinya yang sudah mendekati batas maksimal. Tengah berkutat dengan kepanikan internalnya, ponsel Yuda berdering nyaring. Nama ibu tertera di layar. Yuda menarik napas panjang, merapikan suaranya agar terdengar berwibawa, lalu mengangkat panggilan tersebut. "Halo, Bu. Ada apa?" "Yuda sedang banyak rapat hari ini." "Yuda, sayang," suara ceria sang ibu langsung terdengar di telinganya. "Ibu sedang di rumahmu sekarang. Tadi Sarah bilang mulai bulan ini kamu pegang sendiri seluruh gajimu, ya? Keputusan yang sangat cerdas, Nak. Ibu bangga padamu. Nah, mumpung gajimu utuh di rekening, tolong langsung transfer uang bulanan ibu sekarang ya. 15 juta saja seperti biasa." Jantung Yuda seakan berhenti berdetak selama 1 detik. 15 juta. Matanya langsung menatap angka sisa bersih gajinya di atas kertas, yaitu 13.850.000. Jika dia mentransfer uang tersebut kepada ibunya detik ini juga, saldonya tidak hanya habis melainkan minus. Dia tidak akan bisa membayar tagihan listrik rumah besok pagi, yang artinya seluruh aliran listrik di rumah megah itu akan diputus oleh pihak pengelola perumahan. Bu, lidah Yuda mendadak keluh. Pria yang selalu berbicara dengan lantang dan penuh percaya diri itu kini mendadak kehilangan kosakata. "Maksud ibu uang bulanan, ya?" "Iya, sayang. Kenapa suaramu seperti itu? Saldomu sangat banyak, kan? Jangan bilang kamu mau meniru sifat istrimu yang terlalu perhitungan itu. Sore ini teman-teman sosialita ibu mau berkumpul. Ibu sudah terlanjur menyombongkan kepada mereka bahwa bonus tahunan anak ibu baru saja keluar sangat besar." Keringat dingin menetes dari dahi Yuda,
membasahi kerah kemeja mahalnya, dia terjebak dalam jaring keangkuhannya sendiri. Yuda tidak mungkin jujur kepada ibunya bahwa uang di rekeningnya tidak cukup. Mengakui hal itu sama saja dengan membunuh harga dirinya sebagai anak kebanggaan yang selalu disanjung setinggi langit. Bukan begitu, Bu. Yuda memutar otak dengan cepat, mencari kebohongan yang paling masuk akal. Uangnya ada. Tentu saja ada. Hanya saja tadi pagi seluruh dana bonus Yuda langsung dipotong otomatis oleh sistem kantor untuk dimasukkan ke dalam portofolio investasi saham perusahaan. Pencairannya baru bisa dilakukan secara bertahap akhir minggu ini. Terdengar hembusan napas kecewa dari seberang telepon. Yah, bagaimana sih kamu ini? Sistem kantor masa tidak bisa dikompromikan. Lalu ibu harus bayar pakai apa sore ini? Tuntut Ibu Dahlia dengan nada mulai kesal. Ibu pakai uang simpanan ibu dulu ya. Nanti hari Jumat Yuda ganti 2 kali lipat. Bujuk Yuda dengan suara sedikit gemetar yang berusaha ditutupinya secara rapat. Ya sudah kalau begitu. Ingat ya, hari Jumat harus sudah masuk. Jangan sampai ibu malu di depan teman-teman arisan. Ancam Ibu Dahlia sebelum menutup telepon secara sepihak. Yuda meletakkan ponselnya ke atas meja dengan gerakan sangat pelan. Tangannya bergetar. Dia menatap kosong ke arah dinding kaca kantornya. Dia baru saja lolos dari hari ini dengan sebuah kebohongan besar, tetapi dia tahu pasti bahwa hari Jumat hanya berjarak 3 hari lagi. Yuda menelan ludahnya yang terasa sangat pahit. Mesin uang yang selama ini bekerja dalam diam di belakangnya telah benar-benar mati, meninggalkan dirinya sendirian menghadapi tagihan hidup yang siap melumat habis seluruh kesombongannya. Memasuki minggu ketiga di bulan kedua, ketegangan finansial yang menyelimuti hidup Yuda Pratama semakin tertutupi oleh lapisan ilusi. Pria itu menolak menyerah pada keadaan. Malam itu, di sebuah restoran Prancis papan atas yang terletak di lantai 50, sebuah gedung pencakar langit, Yuda duduk berhadapan dengan Friska. Wanita berambut bergelombang itu adalah rekan kerja sekaligus sosok yang selama ini selalu memuji kehebatannya di kantor. Lampu ruangan diatur agak redup untuk menciptakan kesan hangat. Di atas meja berlapis taplak putih bersih, tersaji 2 porsi daging sapi wagyu kualitas terbaik dan sebotol minuman anggur merah berharga jutaan rupiah. Friska menatap Yuda dengan binar mata memuja, sikap yang selalu berhasil membuat dada Yuda mengembang penuh rasa bangga. Aku sangat kagum padamu, Mas Yuda, ucap Friska dengan suara manja sambil memotong daging di piringnya. Tidak banyak laki-laki yang punya ketegasan sepertimu. Memisahkan keuangan dari istri adalah langkah yang sangat tepat. Selama ini kamu sudah bekerja terlalu keras. Sudah saatnya kamu menikmati hasil keringatmu sendiri tanpa harus dibebani oleh orang yang hanya menumpang hidup. Yuda tersenyum lebar hingga memperlihatkan giginya. Dia mengangkat gelas anggurnya, lalu mendentingkannya pelan dengan gelas milik Friska. Tentu saja, Friska. Aku adalah pemimpin. Seorang pemimpin tidak boleh dibodohi oleh pasangannya, jawab Yuda penuh percaya diri. Di balik senyum lebar dan kemeja sutra mahal yang dikenakannya malam ini, dada Yuda sebenarnya bergemuruh menahan cemas. 3 hari yang lalu, tepat pada hari Jumat, dia terpaksa menarik tunai seluruh sisa limit dari 2 kartu kredit platinum miliknya hanya untuk menutupi kebohongan kepada sang ibu. Uang 15 juta itu telah melayang ke rekening Ibu Dahlia demi menyelamatkan gengsinya di arisan berlian. Kini seluruh kartu kreditnya berada pada ambang batas maksimal. Namun malam ini, Yuda sengaja mengundang Friska makan malam di tempat mewah demi meyakinkan wanita itu bahwa guncangan di kantor sama sekali tidak memengaruhi kekayaannya. Seorang pelayan berpakaian jas rapi datang mendekati meja mereka pada akhir sesi makan malam. Pelayan itu meletakkan sebuah buku kulit kecil berisi lembar tagihan di dekat tangan Yuda. Yuda membuka buku tersebut dengan santai. Matanya menangkap angka 4.800.000 tertera di bagian bawah kertas. Tanpa menggeser pandangannya dari Friska, Yuda mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam mengilap dari dalam dompetnya, lalu menyerahkannya kepada sang pelayan. Gunakan yang ini, ucap Yuda berwibawa. Pelayan itu mengangguk hormat dan pergi ke meja kasir. Yuda kembali melanjutkan obrolan santainya tentang rencana liburan ke luar negeri akhir tahun nanti. 5 menit kemudian, pelayan yang sama kembali datang. Namun kali ini senyum profesional di wajah pelayan itu sedikit menegang. Dia membungkuk sedikit lebih rendah di dekat telinga Yuda. Mohon maaf, Bapak. Kartu Anda ditolak oleh sistem. Apakah ada kartu lain yang bisa digunakan?
Kalimat pelayan itu diucapkan dengan volume pelan, tetapi pada meja yang sempit itu, telinga Friska menangkapnya secara sangat jelas. Pisau dan garpu di tangan Friska mendadak berhenti bergerak. Wajah Yuda mendadak kaku, darahnya terasa berdesir dingin ke ujung kaki. Ditolak bagaimana? Coba gesek sekali lagi. Mesin kalian pasti sedang bermasalah, sahut Yuda dengan suara sedikit tertahan mencoba mempertahankan ketenangannya. Sudah kami coba 3 kali, Pak. Keterangan dari bank menyatakan bahwa kartu ini telah melebihi batas pemakaian. Jawab pelayan itu sopan namun tegas. Yuda menelan ludah. Tangannya yang sedikit gemetar merogoh dompet kembali, mengeluarkan kartu kredit kedua berwarna emas, lalu menyodorkannya secara cepat. Pakai yang ini. Pelayan itu kembali berjalan ke meja kasir. Yuda menatap Friska yang kini menatapnya dengan sebelah alis terangkat. Biasa. Sistem perbankan memang sering mengalami gangguan pemeliharaan jaringan pada jam segini, ujar Yuda tertawa hambar, mencoba menutupi kecanggungannya. 3 menit berselang, pelayan itu kembali dengan membawa kartu emas tersebut di atas nampan kecil. Gelengan kepala pelayan itu menjadi jawaban paling mematikan bagi harga diri Yuda malam itu. Mohon maaf, Pak, kartu yang kedua juga gagal terverifikasi. Keheningan yang sangat menyiksa turun menyelimuti meja tersebut. Yuda terpaku. Dia tidak memiliki uang tunai sebanyak itu di dalam dompetnya, dan saldo rekening debitnya sudah habis terkuras untuk membayar angsuran mobil 2 hari lalu. Melihat situasi yang semakin memalukan, Friska membuang napas kasar. Hilang sudah senyum manja yang sejak tadi menghiasi wajahnya. Dengan gerakan cepat dan raut wajah kesal, Friska membuka tas mahalnya, mengeluarkan kartu kredit miliknya sendiri, lalu melemparkannya ke atas nampan pelayan. Gunakan kartu saya saja, ucap Friska dingin. Friska, jangan, biar aku yang urus. Ini hanya salah paham sistem. Yuda mencoba menahan tangan wanita itu, tetapi Friska langsung menepisnya. Tidak perlu berlama-lama, Mas. Aku sudah ingin pulang, jawab Friska tajam. Sepanjang sisa malam itu, tidak ada lagi binar kekaguman dari mata Friska. Yang tersisa hanyalah tatapan penuh penilaian yang membuat Yuda merasa sangat rendah di depan umum. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan tertutup di lantai atas sebuah hotel bintang 5 yang tenang, Sarah Maharani sedang duduk menikmati teh kamomil hangatnya. Di hadapannya, Pak Lukman duduk membuka sebuah koper kerja berisi tumpukan berkas hukum dan laporan keuangan perusahaan. Pak Lukman meletakkan sebuah dokumen resmi berlogo Megantara Corp di atas meja kaca di antara mereka. Ini adalah struktur rincian gaji asli suami ibu, Yuda Pratama, yang tercatat resmi di Departemen Keuangan Kantor Pusat, jelas Pak Lukman sambil menunjuk baris angka dengan pena peraknya. Sarah mencondongkan tubuhnya, menatap deretan angka tersebut dengan ekspresi datar yang tenang. Gaji pokok Yuda Pratama sebenarnya hanyalah 18 juta per bulan sesuai dengan standar posisinya sebagai manajer tingkat menengah, lanjut Pak Lukman menjelaskan. Adapun angka 27 juta yang selalu masuk sebagai tambahan setiap bulannya sehingga total gajinya terlihat menjadi 45 juta, itu bukanlah uang dari Megantara Corp. Itu adalah dana tunjangan eksekutif fiktif. Sahut Sarah melanjutkan ucapan pengacaranya. Suaranya terdengar jernih dan mantap. Tepat sekali, Ibu Sarah. Selama 4 tahun terakhir, perusahaan induk milik Ibu secara rahasia selalu menyuntikkan dana subsidi ke sistem penggajian Megantara Corp, khusus untuk dimasukkan ke dalam slip gaji Yuda Pratama sebagai tunjangan prestasi khusus. Seluruh jajaran direksi tutup mulut karena Ibu adalah pemegang saham mayoritas di sana. Sarah menyandarkan punggungnya ke sofa. Dia memutar cangkir tehnya perlahan. Ingatannya kembali pada masa lalu, saat dia sengaja menciptakan skema gaji fiktif itu, agar suaminya merasa sangat dihargai oleh perusahaan, agar pria itu punya rasa percaya diri saat berkumpul dengan keluarganya, yang selalu mengukur derajat manusia dari besaran materi, namun kebaikan murni itu justru menumbuhkan kesombongan yang tidak terkendali di dalam diri suaminya. Pak Lukman, panggil Sarah dengan nada suara yang sangat dingin dan tidak terbantahkan. Hubungi Direktur Utama Megantara Corp malam ini juga. Terbitkan memo internal baru untuk bagian sumber daya manusia besok pagi. Instruksi spesifiknya, Ibu, hapus rincian tunjangan prestasi khusus atas nama Yuda Pratama secara permanen. Kembalikan gajinya ke angka 18 juta sesuai kontrak kerja aslinya. Sampaikan kepadanya bahwa perusahaan sedang melakukan efisiensi anggaran ketat. Pak Lukman menatap Sarah sejenak,
mengagumi ketenangan sekaligus ketegasan kliennya. Jika kita memotong angka itu, Ibu Sarah, pendapatan bersih Yuda bulan depan tidak akan cukup untuk membayar satu pun tagihan tetap rumah megah yang ibu bebankan kepadanya. Dia akan langsung mengalami kebangkrutan total dalam waktu kurang dari 30 hari. Sarah tersenyum tipis. Mata indahnya menatap lurus keluar jendela kaca, memandang kelap-kelip lampu kota Jakarta yang membentang di bawah sana. Itulah poin utamanya, Pak Lukman. Dia meminta kebebasan finansial. Kebebasan sejati berarti berani bertahan hidup dengan apa yang benar-benar mampu dihasilkan oleh kedua tangannya sendiri. Saya hanya sedang membantu suami saya mewujudkan keinginannya. Senin pagi biasanya menjadi panggung kebanggaan bagi Yuda Pratama. Dia selalu melangkah masuk ke lobi Megantara Corp dengan kepala tegak, mengenakan jas berharga jutaan rupiah, dan membalas sapaan para pegawai bawahan dengan senyum penuh kekuasaan. Namun, suasana pagi ini terasa sangat berbeda. Udara dari pendingin ruangan kantor pusat justru membuat bulu kuduknya berdiri. Tepat saat Yuda duduk di kursi kerjanya, sebuah amplop putih resmi dengan stempel Departemen Sumber Daya Manusia sudah tergeletak di atas mejanya. Yuda membuka amplop itu dengan dahi berkerut. Matanya bergerak membaca baris demi baris kalimat yang tercetak rapi di atas kertas berlogo perusahaan. Surat itu adalah edaran resmi mengenai penyesuaian struktur kompensasi pegawai. Pada paragraf kedua tertulis sebuah keputusan mutlak yang membuat aliran darah Yuda seakan berhenti seketika. Tunjangan prestasi khusus yang selama ini dia terima setiap bulan resmi dihapus secara permanen dengan alasan efisiensi anggaran perusahaan. Tertulis sangat jelas di bagian bawah surat tersebut bahwa gaji pokok bersih yang akan diterima Yuda Pratama mulai bulan depan adalah 18 juta rupiah. Yuda membanting amplop itu ke atas meja. Napasnya memburu. 18 juta. Angka itu bahkan tidak mencapai setengah dari total pendapatannya bulan lalu. Tanpa membuang waktu, Yuda bangkit dan berjalan cepat menuju ruangan manajer personalia. Dia membuka pintu tanpa mengetuk terlebih dahulu, menampilkan raut wajah penuh amarah. Dia menuntut penjelasan mengapa tunjangannya dipotong secara sepihak tanpa ada peringatan sebelumnya. Namun manajer personalia yang duduk di balik meja hanya menatapnya dengan ekspresi datar dan menyodorkan salinan kontrak kerja asli milik Yuda yang ditandatangani 4 tahun lalu. Silakan dibaca kembali pasal 4 dalam kontrak kerja ini Yuda, ucap manajer personalia dengan suara tegas. Perusahaan hanya berkewajiban membayar gaji pokok sebesar 18 juta rupiah sesuai posisi manajer operasional. Tunjangan tambahan yang selama ini tertera adalah kebijakan khusus yang sifatnya sementara dan bisa dicabut kapan saja oleh jajaran direksi tanpa persetujuan pegawai. Perusahaan sedang melakukan pengetatan keuangan. Selain tunjangan, kuota pengembalian dana hiburan klien dan fasilitas bahan bakar mobil operasional juga dipotong 70% mulai hari ini. Yuda membuka mulutnya untuk mendebat, tetapi tidak ada satupun landasan hukum yang bisa dia gunakan. Tanda tangannya tertera sah di atas meterai kontrak tersebut. Dia keluar dari ruangan personalia dengan langkah gontai. Pikirannya buntu. Gajinya tinggal 18 juta, sementara tagihan tetap rumah, listrik, dan mobil bulan depan mencapai 31 juta rupiah. Penderitaan Yuda hari itu ternyata baru saja dimulai. Pada pukul 14.00 siang, seluruh jajaran manajer dipanggil ke ruang rapat utama untuk mempresentasikan laporan evaluasi kuartal. Yuda duduk di kursi dekat layar proyektor dengan tangan sedikit gemetar. Ketika tiba gilirannya, Yuda menyambungkan laptopnya dan menampilkan tayangan salin dia ke layar besar. Baru 3 menit Yuda berbicara, Direktur Keuangan yang duduk di ujung meja langsung menggebrak meja dengan keras. Seluruh peserta rapat terdiam menahan napas. Laporan macam apa ini Yuda? Bentak Direktur Keuangan dengan suara menggelegar. Angka proyeksi pada tabel 3 sama sekali tidak sinkron dengan hasil margin di halaman 9. Rumus perhitungan yang kamu gunakan salah total, tata letaknya berantakan, dan data pembanding dari tahun lalu bahkan tidak kamu cantumkan. Kamu bekerja seperti anak magang yang baru belajar komputer. Wajah Yuda memerah pucat. Keringat dingin mengucur deras melewati pelipisnya. Dia menatap layar proyektor dengan kebingungan yang luar biasa. Selama 4 tahun terakhir, laporannya selalu dipuji sebagai laporan paling rapi, paling rinci, dan paling akurat di seluruh divisi. Pada detik yang menyakitkan itulah, akal sehat Yuda baru menyadari satu kenyataan fatal. Selama ini, setiap malam sebelum jadwal presentasi,
Yuda selalu tertidur pulas di kamar utama karena kelelahan. Dia selalu meletakkan data mentah yang berantakan di atas meja kerja di rumah. Sarah Maharani adalah orang yang selalu duduk begadang hingga larut malam di depan laptop, merapikan format, memperbaiki rumus matematika yang salah, dan menyempurnakan seluruh analisis proyeksi milik Yuda tanpa pernah meminta pujian. Tanpa sentuhan tangan dingin istrinya, hasil kerja asli Yuda hanyalah tumpukan sampah digital yang memalukan. Direktur keuangan melempar map laporan itu ke hadapan Yuda. Perbaiki seluruh laporan ini dan serahkan ke meja saya besok pagi sebelum jam 08.00. Jika masih berantakan, surat peringatan pertama akan langsung turun untukmu. Pukul 20.00 malam, Yuda mengendarai mobilnya membelah kemacetan kota dengan perasaan hancur. Gengsinya di kantor sudah mati, uangnya sudah habis, dan kepanikannya memuncak. Begitu tiba di rumah megahnya, Yuda melangkah masuk dengan napas kasar dan emosi yang siap meledak. Dia butuh tempat untuk melampiaskan kekacauannya. Di ruang keluarga, Sarah sedang duduk dengan postur anggun di atas sofa tunggal. Wanita itu mengenakan gaun tidur sutra berwarna hitam, menyandarkan tubuhnya dengan tenang sambil membaca sebuah buku tebal. Secangkir teh hangat beraroma melati terletak di atas meja kecil di sampingnya. Kehadiran Yuda yang penuh amarah sama sekali tidak mengganggu ketenangan Sarah. Yuda berdiri berkacak pinggang di hadapan istrinya. Matanya menatap Sarah dengan penuh kebencian. Ini semua gara-gara kamu, Sarah. Tuduh Yuda dengan suara keras yang menggema di seluruh ruangan. Sejak kamu bertingkah aneh, menjadi pelit, dan membuat aturan memisahkan keuangan, hidupku langsung sial. Kamu membawa nasib buruk ke dalam rumah ini. Laporanku di kantor ditolak, fasilitas kerjaku dipotong, dan bonus tunjanganku mendadak dihapus oleh direksi. Kamu benar-benar istri yang tidak membawa hoki bagi suami. Sarah tidak terkejut mendengar tuduhan tidak berdasar itu. Dia menutup bukunya perlahan, lalu meletakkannya di atas pangkuan. Sarah mengangkat kepalanya, menatap lurus ke dalam mata Yuda yang memerah karena frustrasi. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa iba, dan sama sekali tidak ada air mata. Dengan intonasi yang sangat datar, jernih, dan menusuk tajam, Sarah memberikan jawaban yang mengunci mulut suaminya. Keberuntunganmu tidak hilang, Yuda. Hanya saja sponsor utamanya sudah berhenti bekerja. Yuda terpaku, matanya melebar menatap wajah damai istrinya. Kalimat singkat itu terdengar begitu sederhana, tetapi memiliki bobot realita yang langsung menghantam kesombongannya hingga rata dengan tanah. Pria arogan itu berdiri mematung di tengah ruang keluarga yang megah, tidak mampu membalas satu patah kata pun. Dering telepon yang bergetar di atas meja kerja di rumah itu tidak berhenti sejak pagi. Layar ponsel Yuda Pratama menampilkan sederet nomor tidak dikenal dengan kode wilayah yang berubah-ubah. Setiap kali panggilan itu diabaikan, sebuah pesan singkat dengan huruf kapital penuh ancaman masuk memenuhi kotak masuk. Itu adalah pesan dari para penagih utang pinjaman daring. 3 minggu setelah pemotongan gajinya secara drastis di kantor, kondisi keuangan Yuda telah hancur total. Demi menutupi kekurangan biaya hidup sehari-hari dan mengirim uang arisan kepada Ibu Dahlia, Yuda nekat mengunduh 5 aplikasi pinjaman uang secara daring sekaligus. Bunga harian yang mencekik bergerak jauh lebih cepat daripada logika berpikirnya. Utang awal yang hanya bernilai 10 juta rupiah kini telah membengkak menjadi 22 juta akibat denda keterlambatan yang dihitung per jam. Gaji pokoknya yang hanya 18 juta baru akan keluar pada akhir bulan, dan angka itu pun sudah habis dipotong oleh sistem perbankan untuk membayar sisa tagihan kartu kredit yang tertunggak. Di tengah rasa frustrasi yang menjepit kepalanya, sebuah pesan suara dari Ibu Dahlia masuk ke ponselnya. Suara wanita paruh baya itu terdengar penuh kebanggaan yang semu. Sang ibu memberitahu Yuda bahwa minggu depan rombongan arisan sosialitanya akan mengadakan tur singkat keluar kota dan dia membutuhkan uang saku tambahan sebesar 20 juta rupiah. Yuda memejamkan mata rapat-rapat, ujung jarinya menekan pelipis yang berdenyut keras. Dia terjebak dalam labirin kesombongannya sendiri. Mengakui bahwa dirinya bangkrut kepada sang ibu adalah hal yang mustahil. Tindakan itu sama saja dengan menelanjangi harga dirinya sebagai anak kebanggaan yang sukses. Mata Yuda terbuka. Pandangannya menyapu sekeliling ruang kerja yang luas, menatap dinding berlapis kertas dinding mahal, lantai parket kayu jati solid, dan pilar-pilar kokoh yang menopang rumah megah ini.
Otaknya yang terdesak mulai menyusun sebuah rencana gila yang dia anggap sebagai jalan keluar paling cemerlang. Rumah ini, dalam ingatan Yuda, almarhum ayahnya membeli tanah dan membangun rumah di kawasan elit Bukit Golf Utama ini beberapa bulan sebelum jatuh sakit dan meninggal dunia 6 tahun lalu. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, Yuda selalu yakin 100% bahwa properti megah ini secara otomatis jatuh ke tangannya sebagai ahli waris tunggal. Selama 6 tahun berumah tangga, dia mengira Sarah hanya bertugas mengurus administrasi pembayaran pajak bumi dan bangunan ke bank setiap tahunnya. Yuda menghitung cepat di dalam kepalanya. Harga tanah dan bangunan di perumahan ini sudah menyentuh angka 18 miliar rupiah. Jika dia menjual rumah ini secepatnya kepada investor, dia bisa melunasi seluruh utang pinjaman daring, memberi ibunya uang 5 miliar agar wanita itu puas, membeli rumah yang lebih kecil seharga 3 miliar rupiah, dan sisa uangnya bisa dia gunakan untuk mendirikan perusahaan konsultan sendiri. Dia tidak akan butuh lagi pekerjaan di Megantara Corp. Dia juga bisa segera menceraikan Sarah dan menyingkirkan wanita yang dia anggap membawa kesialan itu dari hidupnya. Sabtu pagi, udara pekarangan rumah terasa cukup segar, tetapi hawa di dalam ruang tamu justru terasa sangat tegang. Sarah sedang berdiri di dekat jendela kaca besar, menyirami beberapa pot tanaman hias anggrek dengan ketenangan yang luar biasa. Suara deru mesin mobil memasuki halaman rumah. Tidak lama berselang, pintu utama terbuka lebar tanpa diketuk terlebih dahulu. Yuda melangkah masuk dengan membusungkan dada. Di belakangnya mengekor seorang pria berkacamata dengan kemeja batik rapi yang memegang alat pengukur jarak digital dan sebuah tablet komputer. Pria itu adalah Pak Heru, seorang agen properti papan atas yang khusus menangani jual beli rumah mewah di ibu kota. "Duduk di sini, Pak Heru," ucap Yuda dengan suara keras, sengaja memecah ketenangan pagi itu agar Sarah mendengarnya. Dia ingin menunjukkan otoritas penuh sebagai kepala rumah tangga yang memegang kendali atas aset properti. Sarah meletakkan penyiram tanamannya ke atas meja kecil. Dia membalikkan badan, menatap suaminya dan agen properti itu dengan raut wajah datar tanpa ekspresi. Yuda berjalan mendekati Sarah. Sorot matanya memancarkan arogansi dan rasa menang. Pria itu melipat tangan di depan dada, menatap istrinya dari atas ke bawah dengan sikap merendahkan. "Mulai minggu depan kamu kemasi semua barang-barangmu, Sarah," ucap Yuda lantang dan tajam. "Rumah ini akan segera dijual." Pak Heru datang hari ini untuk mengambil foto seluruh ruangan dan mengukur ulang total luas bangunan. Pak Heru mengangguk sopan ke arah Sarah, meskipun raut wajahnya terlihat sedikit canggung menyadari adanya ketegangan rumah tangga di depannya. Namun, profesionalisme kerja dan bayangan komisi penjualan yang sangat besar membuat pria berkacamata itu memilih diam dan menundukkan kepala. "Aku mengambil keputusan ini berdasarkan aturan yang kita sepakati bersama," lanjut Yuda dengan senyum mengejek. "Uang masing-masing pegang sendiri. Aset ini adalah rumah peninggalan almarhum ayahku, yang artinya ini adalah hak milik pribadiku 100%. Aku akan menjualnya untuk modal bisnis. Kita akan pindah ke rumah yang lebih kecil. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah baruku nanti, kamu harus membayar uang sewa kamar kepadaku setiap bulan. Jika kamu menolak, silakan angkat kaki dari rumah ini." Yuda menunggu reaksi panik. Dia sangat berharap Sarah akan terkejut, marah besar, atau menangis memohon agar rumah tempat tinggal mereka tidak dijual. Pria itu sudah menyiapkan berbagai dalil hukum waris di kepalanya untuk membungkam wanita itu. Sekali lagi ekspektasi Yuda patah begitu saja. Sarah sama sekali tidak melangkah mundur. Dia tidak meninggikan suaranya dan tidak mengusir agen properti tersebut. Sarah justru mengalihkan pandangannya kepada Pak Heru, memberikan senyuman ramah yang sangat sopan. "Silakan Pak Heru," ucap Sarah dengan suara jernih dan tenang. "Ukur saja setiap sudut rumah ini dengan teliti. Ambil foto di semua ruangan, termasuk kamar tidur utama dan area kolam renang di halaman belakang. Pastikan Bapak memasang harga penawaran tertinggi di pasar agar hasil penjualannya tidak mengecewakan." Mendengar izin langsung dari Sarah, rasa canggung pada diri Pak Heru langsung hilang. Pria itu mengucapkan terima kasih dengan cepat, lalu bergegas melangkah ke arah koridor dapur untuk mulai melakukan pengukuran. Yuda mendengus pelan. Senyum penuh kemenangan mengembang semakin lebar di wajahnya. Dia mengira sikap kooperatif Sarah adalah bentuk pengakuan kekalahan wanita itu di hadapan hukum hak waris keluarga. "Bagus kalau kamu sadar diri," sindir Yuda dengan nada puas.
Jangan pernah bermimpi kamu bisa menuntut pembagian gonogini dari hasil penjualan rumah ini. 1 rupiah pun tidak akan ada yang masuk ke rekeningmu. Sarah mengambil langkah pelan mendekati Yuda. Jarak di antara mereka kini hanya tersisa 1 meter. Aroma parfum lili yang lembut dari tubuh Sarah beradu dengan bau keringat ketegangan yang menguap dari kemeja Yuda. Sarah menatap tepat pada titik fokus mata suaminya. Ekspresinya sangat dingin, menyerupai ketenangan permukaan danau yang membekukan siapapun yang menyentuhnya. "Jual saja, Yuda," ucap Sarah. Suaranya pelan, namun memiliki ketegasan baja yang memotong udara. "Jual rumah ini besok pagi. Ambil seluruh uang 18 miliar itu masuk ke dalam rekening gajimu." Yuda baru hendak tertawa meremehkan ketika Sarah melanjutkan kalimatnya tanpa jeda. "Silakan jual. Asalkan kamu bisa menemukan sertifikat asli rumah ini dan membuktikan kepada agen propertimu itu bahwa ada namamu atau nama almarhum ayahmu tertulis sah di atas lembar hukumnya." Senyum di bibir Yuda mendadak kaku, otot rahangnya menegang kencang. Tanpa menunggu jawaban, Sarah membalikkan badan dan melangkah santai menaiki tangga marmer menuju lantai 2. Sepatu rumahnya menghasilkan bunyi ketukan pelan yang teratur. Di tengah ruang tamu yang luas dan megah itu, Yuda tertinggal sendirian dengan jantung yang mendadak bergemuruh hebat, dihantam oleh firasat buruk yang merayap cepat dari tenggorokan hingga mengunci perutnya. Suara bantingan laci kayu menggema keras di koridor lantai 2. Kemeja sutra mahal yang dikenakan Yuda Pratama sudah basah oleh peluh yang menempel ketat di punggungnya. Rambutnya yang selalu tersisir, rapi menggunakan gel, kini acak-acakan. Pria itu berlutut di atas karpet kamar tidur utama, membongkar habis isi lemari pakaian, mengeluarkan tumpukan kotak penyimpanan, dan melempar lembaran kertas ke sembarang arah. Napasnya terdengar berat, serak, dan memburu. Sudah 4 jam dia menggeledah rumah megah ini tanpa henti. Dia telah membongkar brankas pribadi di ruang kerjanya, meneliti bagian bawah kasur, memeriksa bagian belakang rak buku, hingga memanjat ke area gudang penyimpanan di bawah atap. Hasilnya nihil. Tidak ada satupun dokumen bersampul hijau keluaran Badan Pertanahan Nasional yang dia temukan. Rasa cemas yang sedari tadi menjepit dadanya kini berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Dia sangat yakin Sarah telah menyembunyikan sertifikat rumah itu demi menggagalkan rencananya. Pukul 13.00 siang, Ibu Dahlia melangkah masuk ke dalam rumah setelah menerima panggilan telepon mendesak dari putranya. Wanita paruh baya itu datang dengan wajah berlipat, siap mengkonfrontasi menantunya. Begitu melihat kondisi ruang keluarga dan koridor atas yang berantakan seperti baru saja dilanda badai, Ibu Dahlia berkacak pinggang. "Sarah, keluar kamu sekarang!" teriak Ibu Dahlia dengan suara melengking. "Di mana kamu sembunyikan sertifikat rumah anak saya? Kamu jangan berani macam-macam ya. Rumah ini dibeli oleh almarhum suami saya, menggunakan uang halal. Kamu tidak berhak menahan surat-suratnya." Sarah keluar dari arah perpustakaan. Wanita itu berjalan dengan langkah pelan dan tenang. Sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan mertuanya. Dia duduk di sofa tunggal ruang tamu, merapikan lipatan roknya, lalu menatap Ibu Dahlia dan Yuda yang baru saja turun dari tangga dengan napas terengah-engah. Belum sempat Yuda melontarkan ancamannya, suara bel pintu gerbang depan berbunyi 3 kali secara tegas. Yuda mengusap keringat di dahinya secara kasar. Dia melangkah lebar ke arah pintu utama dan membukanya dengan tarikan keras, mengira agen propertinya datang kembali untuk meminta dokumen. Namun, sosok yang berdiri di teras depan bukanlah agen properti. Berdiri di hadapan Yuda adalah Pak Lukman, seorang pengacara senior berpakaian jas abu-abu gelap yang sangat rapi, memegang sebuah tas kerja dari kulit hitam solid. Di belakang Pak Lukman berdiri 2 orang asisten hukum pria yang masing-masing membawa tumpukan map legal berlapis plastik kedap air. Tanpa meminta izin masuk terlebih dahulu, Pak Lukman menatap Yuda dengan tatapan tajam dan profesional. "Selamat siang, Bapak Yuda Pratama. Saya Lukman Hakim, kuasa hukum resmi dari Ibu Sarah Maharani. Kedatangan saya kemari adalah untuk memenuhi permintaan Anda mengenai bukti legalitas kepemilikan aset properti ini." Yuda tertegun sejenak, tetapi egonya yang tinggi segera mengambil alih. Dia mendengus remeh, lalu mempersilakan ketiga orang itu masuk ruang tamu. "Bagus sekali," sahut Yuda dengan intonasi menantang sambil menunjuk ke arah meja kaca. "Silakan duduk, Pak Pengacara. Keluarkan semua berkas klien Anda. Saya ingin melihat kebohongan hukum apa yang sudah direkayasa oleh istri saya untuk mengklaim rumah peninggalan almarhum ayah saya."
Pak Lukman tidak merespons sindiran itu. Dia duduk di sofa berhadapan dengan Yuda dan Ibu Dahlia, sementara Sarah tetap duduk tenang di posisinya. Pak Lukman membuka pengait tas kerjanya. Suara klik logam itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan ruang tamu. Dia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hijau tua, lalu meletakkannya tepat di tengah meja kaca. Ini adalah sertifikat hak milik nomor 472 atas bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di perumahan Bukit Golf Utama, ucap Pak Lukman dengan suara bariton yang berat dan tenang. Silakan Anda periksa sendiri siapa nama pemegang hak yang tercatat sah di dalam buku tanah negara ini. Yuda mencondongkan tubuhnya ke depan dengan cepat. Tangan kanannya sedikit gemetar saat menyentuh dan membuka halaman pertama sertifikat tebal tersebut. Matanya langsung tertuju pada kolom nama pemilik yang tercetak tajam menggunakan tinta hitam pekat. Tertulis dengan huruf kapital yang sangat jelas, Sarah Maharani. Yuda membeku, napasnya tertahan di tenggorokan. Matanya melebar menatap deretan huruf itu berulang kali mencoba mencari kesalahan cetak atau tanda-tanda pemalsuan. Tetapi lambang Garuda dan stempel timbul dari kantor pertanahan di sudut kertas itu terlihat 100% asli. Ini palsu! Jerit Ibu Dahlia histeris. Wanita parubaya itu berdiri dan menunjuk wajah Sarah dengan jari telunjuknya yang bergetar. Kamu pasti menyuap orang BPN untuk membalik nama sertifikat suami saya. Kamu pencuri. Yuda, telepon polisi sekarang juga. Kita penjarakan wanita ini. Duduklah Ibu Dahlia. Potong Pak Lukman dengan suara keras yang langsung menguasai ruangan. Pengacara senior itu menatap Ibu Dahlia dengan sorot mata penuh peringatan. Jika Anda menuduh klien saya melakukan pemalsuan tanpa bukti, asisten saya akan langsung mencatat ucapan Anda sebagai pencemaran nama baik. Pak Lukman menarik napas pelan lalu mengeluarkan dokumen kedua dari dalam tasnya, sebuah bundel kertas kusam berlapis map kuning yang terlihat sudah berumur beberapa tahun. Mari kita buka kembali fakta hukum 6 tahun lalu, tepat 3 minggu sebelum almarhum suami Anda meninggal dunia. Jelas Pak Lukman sambil membuka halaman berkas tersebut. Pada saat itu, perusahaan konstruksi milik almarhum mengalami kebangkrutan total. Almarhum meninggalkan utang jatuh tempo sebesar 12 miliar kepada Bank Megantara. Rumah ini sudah masuk ke dalam daftar sita jaminan dan dijadwalkan untuk dieksekusi lelang oleh negara. Wajah Ibu Dahlia mendadak pucat. Posisinya yang tadi berdiri kaku perlahan melemas hingga dia kembali jatuh terduduk di atas sofa. Matanya menatap tumpukan kertas di meja itu dengan horor. Almarhum suami Anda mendatangi Ibu Sarah secara diam-diam, lanjut Pak Lukman membacakan kronologi. Ibu Sarah menggunakan dana warisan pribadinya untuk melunasi seluruh utang 12 miliar tersebut secara tunai ke bank demi menyelamatkan kehormatan keluarga Anda. Sebagai bentuk penyelesaian hukum yang sah, almarhum suami Anda menandatangani akta jual beli dan surat pelepasan hak mutlak di hadapan notaris, menyerahkan kepemilikan rumah ini sepenuhnya kepada Ibu Sarah. Tidak mungkin. Gumam Yuda menggelengkan kepalanya dengan pandangan kosong. Keringat dingin mengalir membasahi pelipisnya. Ayah saya tidak mungkin menjual rumah ini tanpa memberitahu saya sebagai ahli warisnya. Ayah tahu saya butuh rumah ini. Pak Lukman mengambil lembar terakhir dari bundel kuning tersebut. Sebuah surat bertuliskan tangan di atas kertas bergaris, dilengkapi dengan tempelan meterai 10.000 di sudut kanan bawah yang telah ditandatangani. Pak Lukman menyodorkan kertas itu tepat ke bawah mata Yuda. Ini adalah surat wasiat pribadi dari ayahanda Yuda, ucap Pak Lukman pelan. Yuda membaca bait demi bait tulisan tangan ayahnya yang sangat khas, dan tidak mungkin ditiru oleh siapapun. Untuk putraku Yuda, jika suatu saat kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak ada dan kesombonganmu telah memaksamu berhadapan dengan istrimu. Ayah gagal meninggalkan harta untukmu. Ayah hanya meninggalkan utang. Sarah adalah penyelamat keluarga kita. Dia menebus rumah ini agar ayah tidak mati dalam keadaan mempermalukanmu dan ibumu di depan umum. Jangan pernah mengusik Sarah. Rumah ini adalah hak miliknya. Ayah meminta Sarah merahasiakan ini darimu, agar kamu tetap punya harga diri saat melangkah keluar rumah. Kertas di tangan Yuda terlepas, jatuh melayang ke atas karpet. Lutut pria itu kehilangan seluruh daya topangnya. Pria yang pagi tadi berteriak lantang mengusir istrinya itu, kini merosot dalam posisi bersandar kaku pada kaki meja kaca. Kepalanya tertunduk dalam, lidahnya kelus 1000 bahasa. Di seberang meja, Sarah Maharani berdiri dari kursinya.
Dia menatap suami dan ibu mertuanya yang kini terdiam dalam kehancuran realita. Aturan yang kamu buat sangat jelas, Yuda, ucap Sarah. Suaranya terdengar jernih, dingin, dan mengakhiri segala perdebatan. Uang masing-masing, aset masing-masing, dan tempat tinggal masing-masing. Ini adalah rumahku. Dan aku tidak berminat menyewakannya kepada pria arogan sepertimu. Keheningan di dalam ruang tamu megah itu terasa begitu tebal, seolah seluruh molekul udara mendadak berubah menjadi timah yang menekan dada. Tidak ada lagi suara bantingan pintu atau teriakan histeris. Yang terdengar hanyalah suara jarum jam dinding antik yang berdetak teratur, seakan sedang menghitung mundur sisa waktu keangkuhan seorang Yuda Pratama. Yuda masih duduk bersandar pada kaki meja kaca dengan tatapan kosong. Surat wasiat bertuliskan tangan ayahnya tergeletak di atas karpet berbulu tebal, menjadi saksi bisu atas kebodohannya sendiri. Rasanya seluruh tulang di dalam tubuhnya telah dicabut. Selama 6 tahun dia berjalan membusungkan dada di dalam rumah ini, memandang rendah istrinya, dan menyombongkan diri sebagai satu-satunya pilar penopang keluarga. Nyatanya, dia hanyalah seorang penumpang gelap yang disubsidi secara penuh oleh kemurahan hati wanita yang baru saja dia usir. Sarah Maharani berdiri di tengah ruangan dengan postur sempurna, wajahnya tidak menampilkan sedikitpun raut kemenangan yang angkuh. Ketenangannya justru menjadi hukuman mental yang paling kejam bagi Yuda. Pak Lukman, tolong jelaskan batasan hukumnya kepada mereka, ucap Sarah dengan intonasi yang sangat datar. Pak Lukman berdiri dari kursinya, merapikan kancing jasnya, lalu menatap Yuda dan Ibu Dahlia secara bergantian. Berdasarkan akta jual beli dan bukti pelepasan hak yang sah, properti ini adalah 100% milik pribadi Ibu Sarah Maharani. Karena Bapak Yuda Pratama telah secara resmi menyatakan pemisahan keuangan dan tempat tinggal 2 hari lalu, maka status Bapak di rumah ini secara hukum hanyalah sebagai tamu, jelas Pak Lukman dengan suara berat yang tegas. Dan sebagai pemilik hak mutlak, Ibu Sarah memiliki kewenangan penuh untuk meminta tamu yang tidak diinginkan meninggalkan area propertinya saat ini juga. Mendengar penjelasan itu, Ibu Dahlia langsung tersadar dari keterkejutannya. Rasa gengsi yang selama ini dia agung-agungkan runtuh seketika. Wanita parubaya itu merangkak maju di atas karpet, mencoba meraih ujung gaun Sarah dengan kedua tangan yang bergetar hebat. Air mata mulai mengalir membasahi riasan wajahnya yang tebal. "Sarah, Ibu mohon, Nak." Tangis Ibu Dahlia dengan suara memelas yang terdengar sangat menyedihkan. "Ibu ini orang tua suamimu. Kamu tidak mungkin mengusir ibu ke jalanan, kan? Di mana hati nuranimu sebagai seorang anak? Maafkan ucapan ibu tadi. Ibu janji tidak akan mencampuri urusan kalian lagi. Biarkan ibu tetap tinggal di sini." Sarah mundur 1 langkah dengan gerakan halus, membuat tangan Ibu Dahlia hanya menangkap udara kosong. Sarah menundukkan pandangannya, menatap wanita paruh baya itu dengan sorot mata yang sangat dingin. "Ibu sendiri yang mengajarkan kepada saya tadi siang bahwa laki-laki yang menyerahkan kendali rumah pada istri adalah suami yang memalukan," jawab Sarah dengan nada suara jernih tanpa amarah. "Saya hanya sedang mengembalikan kehormatan anak laki-laki ibu. Silakan ibu bawa anak laki-laki kebanggaan ibu ini keluar agar dia bisa membuktikan kepada dunia bahwa dia mampu menghidupi ibunya tanpa bantuan uang dari seorang wanita." Sarah kemudian menoleh ke arah suaminya yang masih membeku. "Yuda, aturan yang kamu buat harus ditegakkan secara adil. Kamu punya waktu tepat 2 jam dari sekarang untuk mengemas seluruh barang pribadi yang kamu beli menggunakan uang gajimu sendiri. Setelah 2 jam, seluruh barang yang tertinggal di dalam rumah ini akan saya anggap sebagai barang rongsokan dan akan dibuang ke tempat sampah." 2 asisten Pak Lukman langsung melangkah maju. Masing-masing mengeluarkan gulungan kantong plastik hitam berukuran besar dari dalam tas mereka. Kehadiran kantong sampah hitam itu menjadi simbol penghinaan yang nyata bagi Yuda. Dengan sisa tenaga yang ada, Yuda bangkit berdiri dengan kaki gemetar. Dia memapah ibunya menaiki tangga menuju kamar tidur utama. Di dalam kamar yang luas itu, kepanikan dan rasa malu bercampur aduk menjadi satu. Ketika Yuda membuka lemari pakaiannya, dia baru menyadari sebuah kenyataan yang memukul telak harga dirinya. Dia mulai mengambil deretan jas bermerek, kemeja sutra, dan jam tangan mewah dari dalam laci. Namun, asisten Pak Lukman yang ikut mendampingi di depan pintu kamar langsung menegur dengan tegas. "Mohon maaf Bapak Yuda, sesuai instruksi, Anda hanya diizinkan membawa barang yang terbukti dibeli menggunakan uang gaji Anda sendiri. Berdasarkan rincian mutasi rekening bank,
seluruh jas Italia dan koleksi jam tangan di laci tersebut dibeli menggunakan kartu kredit atas nama Ibu Sarah. Tangan Yuda berhenti di udara. Wajahnya memerah menahan malu yang luar biasa di hadapan asisten hukum tersebut. Akhirnya dengan tangan gemetar, Yuda hanya bisa memasukkan beberapa potong kemeja kerja standar, celana bahan biasa, dan pakaian dalam ke dalam sebuah koper berukuran sedang. Sementara itu, Ibu Dahlia menangis meraung-raung di sudut kamar saat dipaksa mengeluarkan seluruh perhiasan dan tas desainer yang selama ini dibelikan oleh Sarah dari dalam koper bawaannya. Wanita parubaya itu hanya diizinkan membawa pakaian kusam miliknya sendiri yang dimasukkan secara asal ke dalam kantong sampah hitam. Tepat pukul 15.00 sore, jarum jam menyelesaikan putarannya. Dua orang petugas keamanan bertubuh tegap yang disewa oleh Sarah melangkah masuk ke dalam kamar utama. Tanpa banyak bicara, mereka mengambil koper Yuda dan kantong plastik hitam milik Ibu Dahlia, lalu membawanya turun ke lantai bawah. Yuda dan ibunya berjalan mengekor di belakang dengan kepala tertunduk dalam. Tidak ada lagi langkah kaki yang gagah, tidak ada lagi dagu yang terangkat sombong. Begitu mereka tiba di teras depan, langit sore kota Jakarta mendadak berubah mendung gelap. Angin dingin berembus kencang menggugurkan dedaunan kering di halaman. Gerimis kecil mulai turun membasahi permukaan aspal pekarangan. Sarah berdiri di ambang pintu utama dengan tangan terlipat di depan perut. Wajahnya tetap tenang, mengamati dua manusia yang pernah menginjak-injak harga dirinya itu melangkah pergi menjauhi teras rumahnya. Sarah, kumohon. Yuda menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, suaranya pecah oleh isak tangis yang tertahan. Beri aku waktu 1 minggu saja, aku tidak tahu harus pergi kemana sore ini. Sarah sama sekali tidak menjawab. Wanita itu membalikkan badan masuk ke dalam rumah megahnya, lalu menutup pintu kayu jati berlapis ukiran itu secara rapat. Terdengar bunyi klik ganda dari sistem pengunci otomatis yang menandakan bahwa akses masuk telah tertutup secara permanen. Petugas keamanan membuka gerbang besi tinggi yang menjulang di ujung pekarangan. Yuda menahan kedinginan akibat kemejanya yang mulai basah terkena gerimis, memapah ibunya keluar melewati batas pagar. Tepat saat langkah kaki mereka menyentuh aspal jalanan umum di luar pekarangan, gerbang besi bertenaga motor itu bergerak menutup secara perlahan. Suara benturan logam yang beradu kencang ketika gerbang itu terkunci sempurna menggema di sepanjang jalanan perumahan elit yang sepi. Yuda berdiri kaku di pinggir jalan, memegang satu koper pakaian murah, ditemani ibunya yang duduk menangis di atas trotoar sambil memeluk kantong sampah hitam. Di balik gerbang besi yang menjulang tinggi itu, rumah megah bercahaya hangat tempat dulu dia hidup sebagai seorang raja. Kini telah berubah menjadi benteng kokoh yang tidak akan pernah bisa dia masuki lagi seumur hidupnya. Hujan deras mengguyur ibu kota malam itu. Air hujan berjatuhan dengan hantaman keras pada kaca mobil taksi tua yang melaju membelah jalanan yang basah. Di dalam taksi tersebut, Yuda Pratama duduk dengan tubuh gemetar menahan dingin. Pakaian kerjanya yang basah, kuyup terasa menempel ketat di kulit, menyerap seluruh suhu dingin dari luar. Di sampingnya, Ibu Dahlia terus menangis pelan tanpa suara, memeluk erat kantong plastik hitam berisi pakaian kusamnya, seolah benda itu adalah harta paling berharga yang tersisa. Di bagasi mobil taksi itu terdapat satu-satunya koper milik Yuda yang berhasil dia bawa keluar dari rumah mewah mereka. Yuda menatap layar ponselnya yang terus menyala, menampilkan notifikasi saldo rekening yang benar-benar kosong. Uang tunai yang tersisa di dalam dompetnya saat ini hanya cukup untuk membayar ongkos taksi malam ini. Tidak ada lagi sisa dana untuk menyewa kamar hotel, bahkan untuk penginapan kelas melati sekalipun. Meskipun berada dalam kondisi hancur total, sebersit harapan masih menyala di dalam kepala Yuda. Dia mengarahkan sopir taksi menuju sebuah kompleks apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Tempat itu adalah apartemen milik Friska. Di tengah keputusasaan yang menjepit dadanya, Yuda mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Friska adalah jawaban atas segala penderitaannya. Saat ini, Yuda mengingat kembali setiap kata manis, pujian, dan binar mata memuja yang selalu ditunjukkan Friska setiap kali mereka bertemu di kantor atau saat menikmati makan malam mewah. Yuda sangat percaya bahwa Friska tulus mencintainya sebagai seorang pria yang hebat dan tegas, bukan karena status atau hartanya. Pria itu yakin Friska akan membukakan pintu dengan hangat, memberikan pelukan penenang,
dan bersedia menampung dirinya serta sang ibu untuk sementara waktu sampai kondisi keuangannya kembali pulih. Mobil taksi akhirnya berhenti tepat di depan lobi apartemen yang megah. Setelah menyerahkan seluruh sisa uang tunainya kepada sopir taksi untuk melunasi ongkos perjalanan, Yuda memapah ibunya keluar dari mobil. Petugas keamanan apartemen menatap mereka dengan tatapan penuh curiga. Penampilan mereka sangat acak-acakan, basah oleh air hujan, dan membawa kantong plastik sampah hitam yang terlihat sangat kontras dengan kemewahan lobi apartemen tersebut. Yuda mengabaikan tatapan merendahkan dari petugas keamanan itu. Dia berjalan cepat menuju lift, menekan tombol lantai 22 tempat unit apartemen Friska berada. Sepanjang perjalanan di dalam lift, Ibu Dahlia terus mengeluh tentang kakinya yang linu dan badannya yang menggigil kedinginan. Yuda mencoba menenangkan ibunya dengan berbisik bahwa sebentar lagi mereka akan beristirahat di tempat yang nyaman dan mewah. Langkah kaki Yuda terasa sangat berat saat menyusuri lorong apartemen yang sunyi. Begitu tiba di depan pintu unit nomor 2224, Yuda menarik napas panjang untuk mengumpulkan sisa rasa percaya dirinya. Dia mengetuk pintu kayu solid itu beberapa kali dengan ketukan yang tegas, berharap sosok yang dia panggil segera muncul. Tidak lama kemudian, terdengar suara kunci pintu yang diputar dari dalam. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok Friska yang mengenakan gaun tidur satin berwarna merah marun yang sangat elegan. Wajah cantiknya dilapisi riasan tipis, memancarkan aroma parfum mahal yang langsung tercium oleh Yuda. Namun, senyum ramah yang biasanya menghiasi wajah Friska mendadak hilang sepenuhnya saat matanya menangkap siapa yang berdiri di depan pintunya. Friska melangkah mundur satu langkah, menatap Yuda dan Ibu Dahlia dari atas ke bawah dengan kerutan dahi yang sangat dalam. Sorot matanya langsung memancarkan rasa jijik dan ketidaksukaan yang nyata melihat penampilan dua orang di hadapannya. Yuda mencoba tersenyum, mengabaikan perubahan drastis pada raut wajah wanita itu. Dengan suara yang sedikit gemetar, Yuda menjelaskan bahwa dia sedang mengalami masalah besar di rumah. Dia menceritakan bahwa Sarah telah merebut rumahnya secara sepihak dengan bantuan pengacara, dan saat ini dia membutuhkan tempat tinggal untuk beberapa hari ke depan. Mendengar penjelasan panjang lebar dari Yuda, Friska tidak menunjukkan rasa iba sedikit pun. Sebaliknya, wanita itu justru melepaskan sebuah tawa renyah yang terdengar sangat sinis dan meremehkan. Suara tawanya memotong kalimat Yuda secara kasar, menggema di lorong apartemen yang sepi. Friska melipat kedua tangan di depan dada, menatap Yuda dengan pandangan mata yang sangat dingin, sangat berbeda dengan tatapan memuja yang dia tunjukkan di restoran Prancis beberapa minggu lalu. Friska berkata dengan jujur bahwa dia menyukai Yuda karena Yuda adalah seorang manajer sukses di Megantara Corp yang memiliki fasilitas mewah, mobil bagus, dan gaji besar. Dia sama sekali tidak tertarik pada seorang pria bangkrut yang diusir dari rumah oleh istrinya sendiri, apalagi harus menampung seorang ibu tua yang ringkih. Friska melontarkan kata-kata tajam yang menghancurkan sisa harga diri Yuda yang paling dalam. Dia menyebut Yuda sebagai badut miskin yang tidak tahu diri karena berani datang ke apartemennya untuk menumpang hidup. Friska menegaskan bahwa dia tidak sudi menjadikan tempat tinggalnya sebagai tempat penampungan tunawisma. Ibu Dahlia yang mendengar hinaan kasar tersebut mencoba berteriak membela anaknya, tetapi Friska langsung membentak dan meminta mereka berdua pergi dari lorong apartemennya sekarang juga. Friska mengancam akan memanggil petugas keamanan gedung untuk mengusir mereka secara paksa jika mereka tidak segera angkat kaki. Tanpa memberikan kesempatan sedikit pun bagi Yuda untuk memohon, Friska melangkah mundur dan membanting pintu apartemen dengan sangat keras tepat di depan wajah mereka. Suara dentuman pintu yang beradu dengan bingkainya terdengar sangat memekakkan telinga, menjadi tanda akhir dari seluruh harapan semu Yuda. Yuda berdiri mematung, menatap permukaan pintu kayu yang kini tertutup rapat. Harapan terakhirnya telah padam sepenuhnya, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa cinta yang selama ini dia banggakan hanyalah ilusi yang dibeli dengan uang. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Yuda kembali memapah ibunya keluar dari gedung apartemen. Mereka berjalan tanpa arah di bawah guyuran hujan yang semakin deras, menyusuri trotoar jalanan ibu kota yang dingin dan sepi. Akhirnya, langkah kaki yang kelelahan itu membawa mereka berhenti di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum yang terletak di pinggir jalan raya. Yuda membawa ibunya masuk ke dalam area musala kecil yang terletak di bagian belakang kompleks pom bensin tersebut. Ruangan berukuran 3x4 meter, itu terasa sunyi dan dingin, hanya beralaskan karpet hijau yang agak tipis.
Ibu Dahlia langsung merebahkan tubuhnya di sudut ruangan yang lembab, menangis tanpa suara sambil menjadikan kantong plastik hitam berisi pakaian kusamnya sebagai bantal. Yuda duduk bersandar pada dinding tembok musala yang terasa sedingin es. Dia menatap pakaian kerjanya yang basah, lalu menatap keluar jendela, melihat air hujan yang terus jatuh membasahi bumi. Di tempat ibadah yang sepi ini, ditemani aroma pengharum ruangan yang murah dan suara deru mesin kendaraan dari jalan raya, Yuda Pratama akhirnya harus menerima kenyataan paling rendah dalam hidupnya. Dia telah kehilangan seluruh kemewahan, jabatan, dan cinta semu yang selama ini dia agungkan secara sombong. Bulan telah berlalu semenjak malam penolakan yang menghancurkan seluruh sisa harga diri Yuda Pratama. Waktu terus berjalan tanpa peduli pada roda kehidupan manusia yang berputar drastis. Pagi ini, suasana di dalam kamar utama rumah megah di perumahan Bukit Golf Utama terasa sangat tenang dan damai. Cahaya matahari pagi yang cerah masuk menembus celah gorden sutra, menyinari ruangan yang tertata sangat rapi. Sarah Maharani berdiri di depan cermin besar setinggi langit-langit. Wanita itu mengenakan setelan blazer bisnis berwarna biru tua yang dijahit khusus dengan potongan sangat sempurna, memancarkan aura profesionalisme dan kekuasaan yang mutlak. Jari-jarinya yang lentik bergerak pelan, merapikan kerah kemeja putihnya, lalu menyematkan sebuah bros emas kecil di dadanya. Wajahnya terlihat sangat segar, cantik, dan penuh ketegasan. Hari ini adalah hari penting bagi jalannya roda bisnis di ibu kota. Sarah bersiap untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan Megantara Corp. Yuda Pratama baru mengetahui satu kebenaran besar yang sangat mematikan seminggu yang lalu melalui lembar pengumuman resmi di surat kabar bisnis. Kebenaran itulah yang menjadi pukulan pamungkas yang menghancurkan sisa akal sehatnya. Selama bertahun-tahun, Yuda selalu menyombongkan posisinya di Megantara Corp, merasa kariernya melesat karena kehebatannya sendiri. Dia tidak pernah tahu bahwa Sarah Maharani adalah pemilik tunggal dari 40% saham gabungan di perusahaan konglomerasi raksasa tersebut. Seluruh kenaikan jabatan Yuda, pembimbingan khusus dari para direktur, hingga toleransi atas kesalahan-kesalahan laporannya, selama ini adalah bentuk perlindungan sistemik yang diatur oleh Sarah di balik layar. Sarah sengaja memberikan panggung agar suaminya merasa berharga sebagai seorang laki-laki. Namun, begitu Yuda meminta pemisahan keuangan dan bertindak arogan, Sarah hanya perlu mengirim satu memo singkat untuk menarik seluruh perlindungan tersebut. Tanpa subsidi dan nama besar Sarah, Yuda langsung terdepak dari posisi manajer dalam waktu 2 minggu karena terbukti tidak memiliki kompetensi kerja yang nyata. Kini kehidupan Yuda telah berubah 180 derajat. Pria yang dulu selalu mengendarai mobil Alphard mewah itu kini tinggal di sebuah kamar kos sempit berukuran 3x3 meter di kawasan pinggiran kota yang padat. Kamar itu berbau lembab, beralaskan kasur tipis tanpa dipan, dan dipenuhi oleh tumpukan mie instan murah. Ibu Dahlia duduk di sudut kasur tersebut dengan tubuh yang tampak jauh lebih kurus. Wanita parubaya itu tidak lagi mengenakan perhiasan emas atau tas desainer. Dia hanya mengenakan daster kain lusuh yang warnanya sudah memudar, terus-menerus mengeluhkan sakit pinggang akibat tidur di atas lantai yang dingin. Gengsi sosialita Ibu Dahlia telah mati total, digantikan oleh realita bertahan hidup yang sangat mencekik. Demi mencari sesuap nasi dan membayar sewa kamar kos, Yuda terpaksa bekerja sebagai agen penjualan asuransi independen tingkat bawah. Setiap hari dia harus berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah sengatan matahari atau guyuran hujan, mengetuk pintu demi pintu rumah warga untuk menawarkan brosur yang seringkali berakhir di tempat sampah. Tubuhnya kini tampak kusam, berat badannya turun drastis, dan wajahnya dipenuhi gurat keputusasaan yang sangat dalam. Pagi ini, langkah kaki Yuda yang dibalut sepatu pantofel murah yang sudah jebol di bagian ujungnya membawa dirinya kembali ke kawasan Bukit Golf Utama. Dia berjalan menyusuri trotoar jalanan elit yang bersih, memegang sebuah map plastik berisi brosur penawaran asuransi harian. Yuda berhenti tepat di seberang jalan, menatap lurus ke arah gerbang besi hitam menjulang tinggi yang sangat dia kenali. Itu adalah rumah miliknya dulu, tempat di mana dia pernah berkuasa sebagai seorang suami yang arogan. Yuda berdiri mematung di bawah rindangnya pohon peneduh. Jaket kainnya yang kusam tampak basah oleh keringat pagi. Dia melihat 2 petugas keamanan bertubuh tegap membuka grendel gerbang besi besar tersebut secara perlahan. Dari dalam pekarangan yang luas, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengilap bergerak keluar dengan sangat anggun.
Jantung Yuda berdetak sangat kencang. Dia tahu pasti siapa yang berada di dalam mobil tersebut. Tanpa memikirkan rasa malunya lagi, Yuda melangkah cepat menyeberangi jalan raya, mengabaikan klakson kendaraan lain yang melintas. Dia berlari mendekati badan mobil tepat saat kendaraan itu berhenti sejenak di depan pintu gerbang untuk memeriksa situasi jalan. "Sarah, Sarah, ini aku Yuda," teriak Yuda dengan suara serak yang bergetar hebat. Dia mengetuk kaca jendela belakang mobil dengan ujung jarinya, menempelkan wajahnya yang kusam pada permukaan kaca yang gelap. Di dalam mobil, Sarah duduk dengan tenang di kursi penumpang belakang. Mendengar suara ketukan dan teriakan di luar, Sarah tidak terkejut. Dia menekan tombol di pintu mobil, membuat kaca jendela hitam itu bergerak turun secara perlahan, terbuka tepat setengah bagian. Yuda langsung menyodorkan wajahnya mendekat ke celah jendela. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. "Sarah, tolong maafkan aku," ratap Yuda dengan suara memohon yang sangat memelas. "Aku mengaku salah, Sarah. Aku bodoh. Aku arogan. Aku tidak tahu diuntung. Hidupku hancur sekarang. Ibu sakit-sakitan di kosan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, Sarah. Aku bersedia menjadi apa saja di rumah ini, asalkan kamu mau menerima aku kembali." Yuda terus meracik kata-kata permohonan, berharap ada sedikit rasa iba yang tersisa di dalam hati wanita yang pernah mendampinginya selama 6 tahun itu. Dia memegang bingkai jendela mobil dengan tangan yang gemetar kencang. Namun, Sarah Maharani sama sekali tidak menoleh. Pandangan mata wanita itu tetap lurus menatap ke depan, ke arah jalan raya yang membentang luas. Wajahnya tetap datar, tenang, dan tidak menampilkan emosi apapun. Sorot matanya sangat jernih, mencerminkan ketetapan hati yang sudah tidak bisa diubah oleh air mata sedalam apapun. Bagi Sarah, urusan mereka telah selesai pada hari kesepakatan pemisahan uang itu ditandatangani. Sarah menarik napas pelan lalu berbicara kepada sopir pribadinya yang duduk di depan dengan suara yang sangat jernih dan tegas. "Jalan terus." Dua kata itu diucapkan tanpa keraguan. Sopir mobil langsung mengangguk hormat, menginjak pedal gas secara perlahan. Kaca jendela mobil kembali bergerak naik secara otomatis, menutup rapat celah udara, memutuskan seluruh suara ratapan Yuda dari dunia luar. Mobil sedan mewah itu bergerak maju, menambah kecepatannya secara teratur, meninggalkan Yuda yang terpaksa melepaskan pegangan tangannya agar tidak terseret. Yuda melangkah mundur beberapa langkah, lalu kakinya tersandung pembatas jalan hingga dia jatuh terduduk di atas aspal pekarangan depan. Map plastik di genggamannya terlepas, membuat puluhan lembar brosur asuransi murah miliknya berserakan di atas jalanan, terbawa angin pagi yang bertiup kencang. Yuda duduk bersimpuh di atas aspal dingin, menatap kosong ke arah mobil mewah. Sarah yang semakin menjauh, membelah jalanan kompleks elit dan akhirnya menghilang di tikungan jalan utama. Air matanya terus mengalir tanpa henti, membasahi brosur-brosur kertas yang berserakan di sekitarnya. Yuda akhirnya menyadari satu kebenaran yang terlambat. Di dalam rumah mewah itu, ia bukanlah seorang raja yang memegang kuasa. Ia hanyalah seorang tamu yang lupa cara berterima kasih. Dan kini, sang tuan rumah telah mengunci pintunya rapat-rapat untuk selamanya,